Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkil Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita 29 Agustus, peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis. Injil yang kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Demikian bunyinya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, nafsu duniawi, dendam, dan kebencian itu berbahaya. Kebencian dan dendam sama dengan menyimpan persoalan yang dapat menimbulkan tindakan jahat yang merusak hidup manusia secara pribadi dan bersama. Maka dari awal harus dikatakan, buang jauh-jauh dendam dan benci itu. Belajarlah menerima kritikan dan mau memaafkan. Saudara-saudari, hari ini 29 Agustus, Gereja Kudus memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis karena tegurannya kepada Raja Herodes yang memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena perkataan ini, Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis, sementara Herodias menaruh dendam dan mencari-cari kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Injil menuturkan, pada hari ulang tahun Herodes, putri Herodias menari di hadapan para tamu dan memikat hati Herodes. Sang raja memuji dan menawarkan pemberian apa yang dimaui gadis itu. "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepada, sekalipun setengah dari kerajaanku."
Terbuai oleh penampilan seorang gadis, sang raja membuat sumpah secara gegabah, bersumpah tanpa pikir panjang. Tawaran yang menggiurkan, si gadis minta masukan dari ibunya. Hadiah apa yang akan dimintanya kepada raja? Herodias yang menyimpan dendam amarah kepada Yohanes memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia memperalat putrinya dengan meminta kepala Yohanes di atas sebuah talam. Herodes yang sudah termakan sumpahnya memerintahkan algojo memenggal kepala Yohanes yang sedang dipenjara. Hidup Yohanes Pembaptis berakhir tragis karena mengatakan yang benar. Mati demi kebenaran dan korban karena balas dendam, kedengkian, dan boleh katakan kesintingan dan keisengan penguasa yang tidak memikirkan nasib dan keselamatan orang lain. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sungguh seorang nabi besar dan berani menyuarakan dengan lantang perintah Tuhan sekalipun kepada penguasa dan raja. Suara kenabian tidak memilih-milih entah itu raja, penguasa atau rakyat. Siapapun yang salah harus ditegur. Nabi harus mengatakan yang benar, apapun resikonya, termasuk kehilangan nyawa karena kebenaran yang diwartakannya. Suara kenabian harus terus disuarakan. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran merupakan buah iman yang harus diperjuangkan. Di tengah dunia dewasa ini, ketika kejujuran digerogoti berbagai bentuk kepalsuan dan kemunafikan, ketika kebenaran diabaikan oleh nafsu kekuasaan, ketika kata hanya sebatas retorika yang menjanjikan harapan, maka seruan kebenaran dan kejujuran semakin mendesak. Masing-masing kita dipanggil untuk memberi kesaksian kebenaran dalam hidup ini. Saudara-saudari, sebagai orang beriman Kristiani, mari kita melatih diri untuk menguasai diri dengan pikiran sehat dan hati yang tulus. Tinggalkan nafsu duniawi dan dendam itu, agar kita ikut membaharui wajah dunia ini dalam tatanan hidup bersama yang penuh kejujuran dan keadilan. Semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai. Pace